Selamat pagi dan selamat bergabung di live YouTube SMK Telkom Sidoarjo pada kegiatan yang berbahagia ini karena agenda hari Jumat untuk kali ini kita laksanakan sedikit berbeda dibandingkan dengan kegiatan hari Jumat pagi di minggu sebelumnya. Karena pada minggu ini kita akan langsung live di YouTube channel SMK Telkom Sidoarjo dan juga nanti di akhir sesi kegiatan hari ini akan ada giveaway. Jadi pastikan kalian benar-benar stay tune dan ikuti terus. Maka ya kita akan membahas bagaimana perwujudan keadilan sosial di era sekarang. Itu. Udah pada tahu belum nih bahwa Hari Keadilan Sosial Sedunia itu diperingati setiap tanggal. Nah, sebenarnya awal mula kenapa tanggal 20 Februari ini bisa dijadikan momentum peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia itu awalnya seperti apa, Bapak? Oke, sejarah singkatnya Hari Keadilan Sosial ini dimulai dari inisiatif dalam persidangan PBB di tahun 1995. Pada saat itu tujuan persidangan tersebut adalah ini butuh cara untuk mengentas kemiskinan, lalu penyetaraan dalam hal pekerjaan, dan lain sebagainya di tahun 1995. Oke, jadi peringatan untuk Hari Keadilan Sosial Sedunia ini baru ditetapkan sejak tahun 2007 ya Pak ya? Iya, betul. Terkait dengan keadilan sosial, kalau menurut pandangan Pak Faiz, apa sih makna dari keadilan sosial? Kalau makna dari keadilan sosial, kalau menurut saya, yaitu kesamaan setiap orang dalam ekosistem sosial. Kesamaan tersebut dalam hal apa? Hal kewajiban dan haknya. Saya kasih contoh, misal mau teman-teman atau siswa-siswa rumahnya di Tulungagung, Kediri, dan lain sebagainya, itu pasti akan membayar pajak. Begitupun hak yang harus kalian dapat dari pengelolaan pajak tersebut, mau kalian di Tulungagung, Kediri, dan lain sebagainya, mau di Sidoarjo lah, hak untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan pajak tersebut adalah hak yang mutlak. Jadi itulah yang namanya keadilan sosial. Mungkin Bu Hari ini bisa menjelaskan secara etimologinya. Oke, keadilan sosial itu berasal dari dua kata ya Bapak, yaitu dari kata adil dan sosial. Nah, berdasarkan etimologi atau arti kata, adil itu berarti seimbang. Artinya sesuai dengan porsinya, sama rata. Sementara untuk sosial itu berkaitan dengan masyarakat yang saling memiliki hubungan atau harus memiliki keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Betul. Mengingat keadilan sosial itu adalah cita-cita dari terbentuknya PBB, maka setiap negara harus berusaha mewujudkan keadilan sosial. Nah, di tahun 2014 Indonesia pernah terpuruk karena mendapatkan peringkat 6 besar dalam kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial adalah salah satu indikator mengenai belum terwujudnya keadilan sosial di suatu negara. Bagaimana negara mewujudkan keadilan sosial tersebut? Yaitu dengan kebijakan dan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Karena salah satu fungsi hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan. Berbicara tentang keadilan itu banyak mazhabnya Bu Hari ini. Ada mazhab yang liberty, terus utility. Kalau liberty itu mazhab tentang kebebasan, bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama atas kebebasan. Kalau yang utility, itu utility mazhab bagaimana yang banyak itu senang, maka yang dikit boleh dikorbankan. Itu banyaklah versi mazhab-mazhabnya. Seperti itu Bu Arini. Kalau di masa pandemi seperti ini, menurut Bu Arini keadilan sosial itu bisa terwujud dalam hal seperti apa ya? Dalam kegiatan kita sehari-hari atau habit kebiasaan kita, bahwa di masa pandemi ini kita harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru Pak Pai, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kerumunan,
Nah, kenapa itu bisa masuk salah satu contoh dalam menerapkan keadilan sosial ini? Karena itu memiliki dampak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas, di mana kita sama-sama menjaga orang-orang di sekitar kita untuk tetap terhindar dari wabah virus corona ini. Oke, nah itu ya. Salah satu tujuan diwujudkannya keadilan sosial adalah kemanusiaan. Terus yang kedua adalah equality. Equality itu kesamaan. Terus yang ketiga adalah solidaritas. Itu. Jadi dalam mewujudkan keadilan sosial seperti yang Bu Arini contohkan, kayak pakai masker dan lain sebagainya, kita pemerintah nggak bisa berperan sendiri atau beraksi sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Kita juga sebagai warga negara harus ikut mematuhi aturan tersebut. Anjuran pemerintah pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Kalau dalam konsep ketatanegaraan, perwujudan keadilan sosial di era pandemi ini, contohnya, saya contohkan, beberapa bulan ini mungkin lagi rame masalah vaksin. Nah, vaksin apakah berbayar atau tidak sebelum ada vaksin? Wah, banyak tuh protes ya. Tapi akhirnya pemerintah menggratiskan untuk semuanya. Nah, itu salah satu bentuk keadilan sosial. Mau kalian di pulau mana, mau kalian dengan penghasilan berapa, vaksin itu tetap gratis untuk semua warga negara Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk mewujudkan keadilan sosial saat ini. Nah, lalu begini Bu Arini, pada beberapa tahun yang lalu MK itu pernah mengatakan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang proporsionalitas. Jadi keadilan yang sesuai kebutuhannya. Misal gini, kalau saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Misal kalian kelas 2 sama kalian punya adik yang kelas 9 SMP lah. Dalam hal uang saku itu pasti berbeda. Tapi bukan berarti itu tidak adil, karena kebutuhan mereka pun juga berbeda. Apakah siswa SMK dengan siswa SMP itu sama? Kebutuhannya enggak. Nah, begitupun hak yang didapatkannya juga harus berbeda. Itu asas proporsionalitas lah dalam keadilan sosial. Jadi ya, misal adik kalian yang masih SMP diberi uang saku satu hari 50.000. Terus kalian yang sudah SMK nih, sehari juga dikasih sama 50.000. Padahal adik kalian masih diantar, terus dibawain bekal dan lain sebagainya. Apakah itu wujud dari keadilan? Jelas tidak. Jadi keadilan ini bukan hanya sebatas tentang materi yang diberikan itu harus sama. Tidak. Baik materi ataupun non materi itu bisa mempengaruhi dari keadilan itu sendiri, karena terkait itu tadi kebutuhan ya Pak ya, disesuaikan dengan porsi masing-masing. Nah, kalau aspek emosional memang ada dua teori, itu ada keadilan yang sifatnya individu dan ada keadilan yang sifatnya sosial. Keadilan individu ini adalah kepuasan akan kebutuhannya sudah terpenuhi, itu keadilan individu. Tapi kalau ditinjau dari aspek sosial, keadilan individu itu harusnya sudah melebur menjadi keadilan sosial. Jadi kalau Bu Ari ini misal gini, kalau siang dapat makan nasi padang satu porsi, kalau saya kan nggak cukup satu porsi, 2 porsi. Nah, itu bagi saya keadilan. Karena saya mendapatkan hak yang saya butuhkan, tapi saya tidak merugikan Bu Ari ini. Seperti itu. Apakah dengan saya butuh 2 porsi, terus saya meminta Bu Ari ini, Bu, minta nasi padangnya buat saya makan? Enggak. Saya harus berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri. Dan itu salah satu perwujudan keadilan sosial. Oke, jadi dalam keadilan sosial itu bukan berarti kita meminta untuk orang lain memberikan kita sesuatu yang istilahnya setara dengan yang lainnya, bukan. Tapi bagaimana kita juga bisa, intinya itu berusaha juga memenuhi apa yang kita butuhkan untuk mencapai keadilan itu. Nah, lalu siapa yang paling bertanggung jawab dalam perwujudan keadilan sosial sempurna? Seperti itu, Bu. Bagaimana caranya Pak agar itu bisa mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari supaya
bisa mencapai ke titik hampir sempurna lah katakan. Ya, betul. Ada beberapa cara menurut saya, yaitu kita harus sadar bagaimana kita memanusiakan seorang manusia. Rasa adil itu harus udah ada pada diri kita. Kalau kata Pak Pram, itu salah satu pengarang buku di Indonesia, famous orangnya. Keadilan itu keadilan bagi orang-orang terpelajar sudah ada dalam pikirannya, apalagi dalam tindakannya. Seperti itu. Lalu keadilan juga harus dimiliki oleh setiap individu. Kalau hanya satu individu dalam lingkungan sosial yang memiliki keadilan, nilai-nilai keadilan sosial, tapi yang lainnya enggak, ya keadilan sosial itu nggak bakal terwujud. Malah yang memiliki rasa keadilan sosial tersebut merasa terintimidasi, karena dia menjaga bagaimana saya tidak melanggar hak orang lain, tapi hak dia tetap dilanggar. Ya, karena orang lain tidak merasa bahwa itu melanggar hak orang lain gitu loh. Ya, betul. Nah, padahal balik lagi ke arti kata dari keadilan sosial itu sendiri, bahwasanya kita itu adalah masyarakat yang memiliki hubungan saling berkaitan, sehingga apapun yang kita lakukan kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, contohnya dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita. Ketika pemerintah ataupun mungkin perangkat di desa kalian sudah memberikan instruksi untuk membuang sampah di tempatnya, sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik kompleks rumah kalian. Nah, lalu kalian di situ harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keadilan sosial itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan masyarakat luas. Sekali kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, dampaknya itu bisa kemana-mana. Kalau sudah banjir, yang kena siapa? Bukan hanya merugikan diri sendiri, mungkin kalau rumah kalian kebanjiran ya, tapi bisa jadi orang di sekitar sana yang berada di aliran sungai yang tempat kalian buang sampah tadi, itu akan terkena dampaknya. Padahal jadi dengan kita tidak memiliki prinsip-prinsip nilai keadilan sosial, itu bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain atau orang sekitar kita. Kalau masalah secara teori, saya rasa terlalu panjang kalau dijelaskan di acara Jumat pagi ini, karena di bukunya Aristoteles tentang retorika itu banyak kan konsep teori keadilan distributif, komutatif, itu kalian pelajari sendiri. Mungkin bisa langsung pertanyaan hari ini. Oh iya, untuk di akhir sesi kegiatan Jumat pagi kali ini, kita akan mengadakan giveaway nih. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab di kolom komentar ya Bapak ya? Komentar YouTube. Nah, siapa yang jawabannya paling tepat dan paling cepat nanti akan mendapatkan hadiah dari kita. Pertanyaan yang pertama, apa nih Pak Pai? Oke, pertanyaan pertama. Pakai masker setiap hari, bahkan waktu wisudnya pakai masker dan sebagainya. Kalau itu dirasa oleh panitia sebagai tim seleksi jawaban tepat, kalian bisa mendapatkan giveaway-nya. Ada 4 orang pemenang hari ini ya? Iya, ada 4 orang pemenang dalam giveaway hari ini, dan nantinya bagi yang menjawab pertanyaan Pak Pai ini dengan jawaban paling tepat dan juga menarik, pasti akan kami pilih untuk menjadi pemenang giveaway-nya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua nih, Pak Pai, kalau kalian tadi sudah mendengarkan pemaparan terkait dengan keadilan sosial sedunia sejak awal tadi, pasti kalian masih ingat. Sejak kapan tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia? Ayo cepat jawab, sejak kapan? Sejak tahun berapa ini mulai ditetapkan menjadi Hari Keadilan Sosial Sedunia? Tahun berapa? Ayo. Dan pertanyaan yang ketiga nih, berarti tahun ini sudah kali keberapa kita memperingati Hari Keadilan Sosial Sedunia? Kali berapa? Mungkin satu lagi Pak Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Hari Keadilan Sosial. Oke.
gini, tujuan utama diperingati Hari Keadilan Sosial itu apa kira-kira? Menurut teman-teman siswa, kira-kira tujuan utama ditetapkannya Hari Keadilan Sosial itu seperti apa? Oke, sudah ada 4 pertanyaan giveaway. Kalian bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Udah banyak yang jawab ya? Bentar. Februari 25 tahun. Jauh banget 25 tahun. Nah, sidang PBB 1995 itu awal mulanya tercetusnya ide untuk keadilan sosial ya. Mungkin bisa digunakan sebagai clue. Wah, 15 tahun. Wah, ramai sekali Bu hari ini yang jawab. Udah banyak yang jawab nih, tapi masih ada beberapa yang sepertinya belum menyimak dari awal nih rupanya nih. Makanya sampai salah jawab. Betul. Oke, hari ini belum ada yang tepat nih Pak. 15 tahun 2007. Bro Raka. Namanya unik-unik. Nah, ini pergunakan nama asli ya, teman-teman? Ya, supaya kita bisa dengan gampang untuk mengidentifikasi siapa pemenang giveaway kali ini. Jadi pastikan kalian menggunakan nama asli kalian. Tuh. Gimana nih Pak, siapa yang menang giveaway-nya? Untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Banyak banget, bentar saya baca. Pertanyaan pertama belum ada yang jawab nih kayaknya Pak. Iya. Fokus di pertanyaan kedua, 3, 4. Oke, penanggung jawab dari terwujudnya keadilan sosial adalah Harus sesuai telosnya. Telos itu bahasa Yunani yang artinya tujuan terbentuknya negara tersebut. Jadi kebijakan ya untuk kepentingan umum, kesejahteraan umum, keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, saya ulangi pertanyaan pertama. Nah, contoh aktivitas kegiatan kalian dalam menghadapi pandemi tapi yang bernilai-nilai keadilan sosial. Kalau saya contohkan tadi di pemerintah udah menyediakan vaksin gratis untuk seluruh rakyatnya tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu perwujudan keadilan sosial. Itu kalau dalam skala pemerintahan. Tapi kalau dicontohkan Bu Arini dalam kehidupan sehari-hari ya pakai masker. Saya tidak melanggar hak Bu Arini untuk mendapatkan kesehatan. Bu Arini pun tidak melanggar hak saya untuk mendapatkan kesehatan. Karena kita saling melindungi lah. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, seperti itu. Sip. Jadi saling menghargai ya Pak. Betul. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sejak tahun berapakah tanggal 20 Februari ditetapkan menjadi Hari Keadilan Sosial Sedunia? Jawabannya adalah sejak tahun 2007. Dan pemenang giveaway-nya adalah AA Junika Haryani. Selamat, kamu yang mendapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway kali ini karena jawaban kamu tepat dan paling gercep dibanding yang lainnya nih. Terus berarti sejak tahun 2007 di tahun 2021 ini udah keberapa kali kita memperingati Pak?
21 kurangi 2007, 14 tahun, 14 kali. 14 kali. Siapa ya yang jawabannya benar? 14 kali. Apakah ada? Belum ada yang jawab benar nih rupanya. Wah, Oh, pertanyaan ini. ada. Ridho Firfikri. Dovir Fikri. Selamat, kamu benar menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu 14 tahun. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir. Nah, itu tujuan diadakannya peringatan Hari Keadilan Sosial. Siapa Bu kira-kira pemenangnya? Ada beberapa yang jawab nih Pak. Beberapa yang jawab, silakan Iya, Bapak. banyak banget ya. Karena banyak yang jawab dan semuanya tepat, maka kita menilai dari kecepatan dalam menjawabnya aja, Bu. Oke. Yang menjawab pertama, pertanyaan keempat adalah Excel Abiyu Gosi. Jadi selamat. Wah, selamat Excel. Axel. Kamu mendapatkan hadiah untuk pertanyaan giveaway yang keempat. Untuk keempat pemenang nanti bisa menghubungi nomornya Bu Arini. Ya, Di boleh. nomor berapa Bu Arini? 0821 3828 4334. Dicatat ya, buat pemenang 0821. 3828 4334. Nah itu nomor Bu Arini. Nanti konfirmasi, Bu saya memenangkan bla bla bla. Screenshot bukti jawaban kalian di YouTube. Iya, jangan lupa. Oke. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswa SMK Telkom Sidoarjo karena kalian sudah menyaksikan live YouTube SMK Telkom Sidoarjo pada kegiatan Jumat pagi kali ini. Saya dan juga Pak Pai pamit undur diri. Sampai jumpa di agenda kegiatan Jumat pagi yang berikutnya. Selamat Hari Keadilan Sosial Sedunia. Jangan lupa selalu berusaha untuk menjaga keadilan sosial bagi diri sendiri dan juga bagi orang sekitar, ya. Oke. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.